Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, ayak 220 gram tepung terigu dan 1 saset susu bubuk Denko. Lalu sisihkan. Kemudian dalam wadah, masukkan 230 gram gula halus. Tambahkan 200 gram mentega. Dan 100 gram margarin. Bisa menggunakan full margarin ya. Lalu kocok sampai mengembang dan pucat. Saya sekitar 10 menit dengan kecepatan bertahap dari rendah ke tinggi. Sesekali rapikan pinggirnya supaya semua bahannya bisa dimixer semua. Sudah mengembang, matikan mixernya, lalu rapikan kembali pinggirannya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili bubuk dan masukkan 5 butir telur satu persatu sambil dimixer dengan speed 1. Sesekali rapikan pinggirannya supaya semua bahannya bisa dimixer semua. Setelah semua telur dimasukkan, lalu naikkan kecepatan ke speed tinggi. Kocok sebentar sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu turunkan kecepatan sampai speed 1. Kemudian masukkan secara bertahap campuran tepung terigu dan susu bubuk sambil dikocok dengan speed 1. Kocok sebentar sampai adonan tercampur rata. Matikan mixernya, lalu aduk kembali dengan spatula sampai adonan benar-benar tercampur rata. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya ambil sepertiga adonan dan masukkan ke dalam wadah lain. Lalu tambahkan 1,5 sendok makan coklat bubuk sambil diayak. Aduk sampai tercampur rata.
Tambahkan setengah sendok teh pasta coklat. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang diameter 24 cm yang sudah diolesi tipis dengan Carlo. Lalu tuang adonan secara berselang-seling antara adonan coklat dan putih. Buat motif marmer dengan tusuk sate atau lidi bersih. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyangnya. Turunkan suhunya ke 160 derajat Celcius dan panggang dengan suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 50-55 menit. Untuk saya 55 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 55 menit, keluarkan dari loyang. Biarkan sampai dingin dulu. Setelah dingin, potong-potong cake-nya sesuai selera ya. Marmer cake-nya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur empuk dan lembut. Cara membuatnya juga mudah. Resep yang kedua, pertama, untuk cara membuat kulitnya, tuang 250 ml air ke dalam wajan atau panci anti lengket. Tambahkan 125 gram margarin atau mentega, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya. Masukkan 90 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram tepung terigu protein tinggi. Segera aduk sampai adonan tercampur rata. Kompor dalam keadaan mati ya.
Adonannya sudah tercampur rata, lalu nyalakan kompornya dengan api kecil dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan kalis. Adonannya sudah kalis, matikan kompornya, masukkan ke dalam wadah, ratakan adonan supaya cepat dingin, dan biarkan adonan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah adonannya dingin, siapkan 3 butir telur ukuran besar. Masukkan telur satu persatu sambil dimixer dengan speed rendah sampai rata. Masukkan adonan kulit ke dalam plastik segitiga. Kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi tipis margarin, lalu alasi kertas roti dan olesi tipis kertas rotinya dengan margarin. Semprotkan adonan di atas loyang, besarnya sesuai selera ya. Sebelumnya sudah dipanaskan ovennya dengan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama 15 menit. Dan panggang dengan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit sampai mengembang ya. Setelah 25 menit, turunkan suhunya ke 180 derajat Celcius dengan api atas bawah dan lanjutkan memanggang selama 20 menit. Total memanggangnya 45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah total waktu memanggang 45 menit, biarkan sampai kuenya dingin atau suhu ruang. Selanjutnya untuk cara membuat flanya, tuang 450 ml susu cair ke dalam wajan atau panci anti lengket. Tambahkan 90 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 2 butir kuning telur, dan 50 gram tepung maizena. Aduk sampai tercampur rata.
Sudah tercampur rata, adonan bisa disaring ya. Saya tidak saring adonannya. Kemudian masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mengental dan meletup-letup. Flanya mulai mengental, lalu kecilkan apinya ke api kecil. Aduk terus sampai meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu tambahkan 2 sendok makan mentega atau margarin. Segera aduk sampai tercampur rata dan flanya licin. Flanya sudah licin. Dan masukkan ke dalam mangkok. Tutup dengan plastik wrap sampai menyentuh permukaan fla, supaya flanya tidak berkulit ya. Biarkan flanya sampai hangat. Setelah flanya hangat, masukkan ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 buah kulit sus, belah atau gunting melintang, jangan sampai putus. Lalu semprotkan fla secukupnya. Kue susnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan kulit susnya yang kokoh dan flanya yang super lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 1 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, 80 gram tepung terigu protein rendah sambil diayak, 15 gram tepung maizena, 1 saset susu bubuk, lalu ayak. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet.
Lalu kocok dengan sepi tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental. Sekitar 10 menit. Setelah 10 menit, adonan sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya tambahkan 120 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Ambil sedikit adonan dan masukkan ke dalam margarin leleh. Dan aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk balik perlahan. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Setelah adonan dibagi 2, lalu tambahkan setengah sendok teh pasta coklat pada satu bagian adonan. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan 2 loyang ukuran 20 x 10 x 4 cm. Lalu olesi tipis dasar loyang dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyang. Dan panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 25 menit, keluarkan dari oven. Segera keluarkan cake-nya dari loyang. Biarkan cake-nya sampai dingin atau suhu ruang. Setelah cake-nya dingin, olesi cake coklatnya dengan selai stroberi.
Lapis mandarin ekonomisnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur super lembut. Potong-potong kuenya sesuai selera. Resep yang keempat, untuk cara membuatnya, siapkan 150 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya, lalu tambahkan 1 saset SKM putih, haluskan tape singkong dengan SKM putihnya. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian panaskan oven dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Selanjutnya dalam wadah, siapkan 3 butir telur utuh, tambahkan 3 kuning telur, 120 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak sekitar 8 menit. Atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah 8 menit, matikan mixernya. Adonannya sudah kental berjejak, seperti ini. Kemudian masukkan campuran tape singkong dan SKM. Lalu kocok dengan speed 1 sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 100 gram tepung terigu sambil diayak, 1 saset susu bubuk, dan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Ambil 5 sendok makan adonan dan masukkan ke dalam margarin cair. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan secara bertahap ke dalam adonan sambil diaduk.
Aduk balik sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Tambahkan 70 gram keju cheddar parut. Aduk sebentar, asal rata saja. Selanjutnya siapkan loyang tulban ukuran 22 cm. Di sini saya menggunakan loyang sifon dengan ukuran 22 cm dengan tinggi 11 cm. Jadi agak tinggi ya. Lalu olesi tipis seluruh permukaan loyang dengan margarin dan taburi tipis dengan tepung terigu. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan permukaannya dan hentakkan loyang beberapa kali. Taburi permukaannya dengan 30 gram keju cheddar parut. Sebelumnya oven sudah dipanaskan dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 15 menit. Kemudian panggang dengan suhu pertama 170 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius selama 20 menit. Totalnya 50 menit dengan api atas bawah. Setelah menit ke-30, turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius. Setelah 50 menit, bolunya sudah matang. Keluarkan dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Teksturnya empuk banget ya. Bolu tape kejunya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya legit dan teksturnya empuk banget. Dan untuk resep yang kelima, untuk cara membuatnya, siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 1 butir kuning telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh SP atau TBM atau ovalet, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental. Sekitar 10 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah 10 menit,
Adonan sudah mengembang dan kental. Lalu matikan mixernya. Terlebih dahulu panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 15 menit. Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah sambil diayak. Tambahkan 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Lalu kocok sebentar dengan spisatu, asal rata saja. Dan aduk kembali dengan spatula sampai adonan rata. Selanjutnya masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan dan didinginkan secara bertahap sambil diaduk perlahan. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 20 x 20 x 4 cm. Lalu olesi tipis seluruh sisi dengan margarin dan alasi dengan kertas roti. Lalu tuang adonan ke loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Setelah oven dipanaskan selama 15 menit, masukkan loyangnya. Lalu turunkan suhunya ke suhu 170 derajat Celcius dan panggang dengan suhu 170 derajat Celcius. Pakai api atas bawah selama 30 menit atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing ya. Setelah 30 menit, keluarkan dari oven. Segera keluarkan cake-nya dari loyang. Biarkan cake-nya sampai dingin. Setelah dingin, olesi permukaan cake-nya dengan buttercream. Saya menggunakan buttercream mocha. Potong-potong cake-nya, saya potong menjadi 16 potong. Memotong cake-nya bisa dilakukan juga setelah pemberian meses ya. Lalu taburi dengan meses.
Dan hiasi pakai buttercream dengan menggunakan sepuit. Lalu beri biskuit coklat di atasnya. Cake potongnya siap disajikan dan dikemas ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.